Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lili Nurdia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Ibnu Rus dalam perspektif Philosophy of Economic System Kapitalis. Berikut biografi Ibnu Rus. Nama lengkap Ibnu Rus adalah Abu Walid Muhammad Ibnu Rus. Ia dilahirkan di Cordova, di sebuah kota di Andalus pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Orang Barat menyebutnya dengan sebuah nama Averroes yang sebenarnya diambil dari nama kakeknya. Dalam buku karangan Nurholis Majid dijelaskan tentang penamaan Ibnu Rus bahwa penyebutan Averroes untuk Ibnu Rus adalah akibat dari terjadinya metamorfose pada Yahudi, Spanyol, dan Latin. Ibnu Rus tumbuh dalam keluarga yang besar sekali girohnya pada ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti jika Ibnu Rus bersama-sama merevisi buku Imam Malik Al-Muwatta yang dipelajarinya bersama ayahnya Abu Al-Qasim, lalu ia menghafalnya. Ia juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu pengobatan. Guru-gurunya dalam ilmu-ilmu tersebut tidak terkenal, tetapi secara keseluruhan di Cordova terkenal sebagai pusat studi filsafat, sehingga Ibnu Rus dikenal sebagai seorang ulama yang mampu memadukan antara agama dan filsafat. Gunanya yaitu untuk mencerahkan dan membela dirinya dari dakwaan zindik dan keluar dari agama. Selanjutnya adalah karya-karya yang dibuat oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus membuat 4 karya. Yang pertama yaitu Tahafut at-Tahafut. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan menyangga butir keberatan terhadap Al-Ghazali. Tahafut at-Tahafut lebih luas daripada fasal dalam menegakkan keunggulan agama yang didasarkan pada wahyu atas akal yang dikaitkan dengan agama yang murni rasional. Nah, dengan demikian, rasionalisme religius Ibnu Rus bukan sekedar reduksionisme. Yang kedua, Fas al-Maqal fi Mabain al-Hikmat wa al-Sari'ah min al-Itisal. Kitab ini berisikan antara hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga, Al-Kashf an Manahij al-Adilat fi Aqaid al-Milad, berisikan kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, yang berisikan uraian-uraian di bidang fikih. Next, pemikiran Ibnu Rus. Pemikiran Ibnu Rus ada dua, yaitu pemikiran epistemologi dan pemikiran metafisika. Nah, pemikiran epistemologi sendiri, Ibnu Rus berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yakni yang pertama lewat metode al-Khatabiyah atau retorika. Metode ini digunakan oleh mereka yang sama sekali tidak termasuk ahli takwil, yaitu orang-orang yang berpikir retorik, yang merupakan mayoritas manusia, sebab tidak ada seorang pun yang berakal sehat kecuali dari kelompok manusia dengan kriteria pembuktian semacam ini atau khotobi. Yang kedua, lewat metode al-jadaliyah atau dialektika. Metode ini digunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil dialektika. Yang ketiga, lewat metode al-burhaniyah atau demonstratif. Metode ini digunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil yakini. Mereka itu secara alamiah mampu karena latihan, yakni latihan filsafat, sehingga mampu berpikir secara demonstratif. Nah, pemikiran yang kedua atau pemikiran metafisika. Sedangkan dalam pemikiran metafisika sendiri, Ibnu Rus menerapkan dalil-dalil yang meyakinkan. Yang pertama yaitu dalil wujud Allah, dalil inayah ilahiyah atau pemelihara Tuhan, dalil ikhtira atau dalil ciptaan, dan dalil harqah, dalil gerak. Yang terakhir, sifat-sifat Allah. Yang pertama, dalil wujud Allah. Dalam pembuktian adanya Allah, Ibnu Rus menolak dalil-dalil yang pernah dikemukakan oleh beberapa golongan sebelumnya karena tidak sesuai dengan apa yang digarisi oleh syara, baik dalam berbagai ayatnya, dan karena itu Ibnu Rus menciptakan 3 dalil. Yang kedua yaitu dalil inayah al-ilahiyah atau pemelihara Tuhan. Dalam pembuktiannya adanya Allah, Ibnu Rus menolak dalil-dalil yang pernah dikemukakan oleh beberapa syara juga sebelumnya karena tidak sesuai dengan apa yang digarisi oleh syara baik dalam berbagai ayatnya, dan karena itu Ibnu Rus menciptakan 3 dalil.
Yang ketiga, dalil ikhtira atau dalil ciptaan. Dalil ini didasarkan pada fenomena ciptaan segala makhluk, seperti ciptaan pada kehidupan benda mati dan berbagai jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Yang keempat, dalil harkah atau gerak. Dalil ini menjelaskan bahwa gerak ini tidak tetap dalam suatu keadaan, tetapi selalu berubah-ubah, dan semua jenis gerak berakhir pada gerak pada ruang, dan gerak pada ruang berakhir pada yang bergerak pada zatnya, dengan sebab bergerak pertama yang tidak bergerak sama sekali, baik pada zatnya maupun sifatnya. Yang terakhir, sifat-sifat Allah. Untuk mengenal sifat-sifat Allah, Ibnu Rus mengatakan, orang harus menggunakan dua cara, yaitu tasbih dan tanzih, atau penyamaan dan pengkudusan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi menurut Ibnu Rus. Dalam kitab Ibnu Rus terdapat sebuah kitab atau bab seperti kitab Al-Qira atau Al-Mudharabah. Dalam setengah kes, beliau mengemukakan pandangan jumhur ulama beserta dengan sandaran hukum yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. Seperti dalam kes adalah al-musaqat dan hukum riba al-fadl. Sebaliknya, dalam kes-kes yang lain, sandaran hukum itu tidak disertakan seperti dalam kes akad al-mudharabah. Al-mudharabah sendiri mempunyai arti yang sama dengan kedua lagi perkataan Arab yang dipergunakan untuk memberikan maksud dari sejenis perniagaan, perkongsian, modal, dan usaha, yaitu perkataan al-qirot dan al-muqaradah. Ibnu Rus ketika memulakan perbincangannya tentang akad al-mudharabah tidak mendefinisikan sama dari sudut bahasa ataupun istilah fikih sebagaimana kebiasaan para ulama fikih yang lain. Nah, dalam kes seperti ini, Ibnu Rus hanya mengemukakan pandangan para ulama berkenaan secara umum sama ada menghabiskan ataupun menolak sesuatu tersebut. Ketiga perkataan ini memberi makna yang sama, yaitu perbedaan penggunaan istilah ini pun mungkin berpuncak dari faktor geografi. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan kesamaan filosofi of economic system dengan ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi campuran. A. Yaitu paradigma. Sistem ekonomi kapitalis paradigma yaitu ekonomi pasar, sedangkan sistem ekonomi sosialis paradigma yaitu Marxian. B. Basis dasar mikro. Sistem ekonomi kapitalis basis dasar mikro yaitu manusia ekonomi, sedangkan sistem ekonomi sosialis basis dasar mikro yaitu manusia ekonomi tanpa hak milik. C. Dasar filosofis. Sistem ekonomi kapitalis dasar filosofis adalah materialisme atau individualisme, sedangkan sistem ekonomi sosialis dasar filosofis adalah materialisme dialektik atau kolektivisme. D. Sifat. Sistem ekonomi kapitalisme sifat yaitu individual, sedangkan sistem ekonomi sosialis sifat adalah kolektif. E. Bentuk. Sistem ekonomi kapitalisme bentuk adalah hak milik khusus, sedangkan sistem ekonomi sosialis adalah hak milik umum. F. Objek. Sistem ekonomi kapitalisme objek adalah individu, sedangkan sistem ekonomi sosialis objek adalah negara. G. Penggunaan. Sistem ekonomi kapitalisme penggunaan adalah dibatasi oleh kepentingan individu, sedangkan sistem ekonomi sosialis penggunaan adalah dibatasi oleh kepentingan bersama negara. Yang terakhir yaitu H. Pergeseran konsep. Sistem ekonomi kapitalisme yaitu pemilikan kolektif non-negara, sedangkan sistem ekonomi sosialis pemilikan yaitu pemilikan individu untuk barang konsumsi. Selesai sudah saya mempresentasikan hasil tugas saya tentang pemikiran Ibnu Rus dalam perspektif Philosophy of Economic System Kapitalis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.